Baiklah anak kelas I1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita luring ya, dan akan membahas materi tentang fungsi. Jadi fungsi ini nanti ada fungsi linier sama fungsi kuadrat yang akan kita pelajari. Nah, supaya lebih semangat di kelas ini, kita mulai dengan biasanya ya. Baiklah, kelas I1 Andi Jos. Semua indikator. Baik, kita mulai. Nah, minggu lalu sebetulnya kita sudah membahas fungsi linier ya, anak-anak ya. Kita sudah membahas fungsi linier, tetapi hari ini kita akan bahas fungsi linier lagi. Kemudian saya ulangi sekali lagi dan saya lanjutkan materi tentang fungsi kuadrat. Nah, baiklah. Anak-anak, di fungsi linier ini kita sudah mengulangi kan ya. Jadi langsung ke contoh soal. Nah, perhatikan anak-anak ya, contoh-contoh soal-soal yang ada di sini. Diketahui fx sama dengan 2x min 6. Nah, anak-anak, 2x min 6 kan pangkat 1 ya anak-anak ya. Maka ini disebut sebagai fungsi linier karena dia pangkat 1. Nah, dari contoh soal yang ada di sini, mungkin yang tidak kalian dapatkan di penjelasan saya sebelumnya adalah yang D. Saat Y-nya lebih dari sama dengan 4, maka daerah asalnya disuruh mencari. Kalau kemarin kan X-nya yang diketahui karena disuruh mencari daerah hasil, gitu kan ya. Nah, kalau yang D ini daerah hasilnya diketahui karena disuruh mencari daerah asalnya. Baik, ayo anak kita kita bahas ini. Kalau garis kita mencari daerah hasil. Karena anak, ini kalau digambar ya anak-anak ya. Coba ya kita gambar ya. Jadi menggambar ini sama dengan gimana? Sama dengan, jadi Y sama dengan 2x min 6. Kalian tahu dia nanti berupa apa? Dia nanti berupa garis. Butuh berapa titik untuk menggambar garis itu? Butuh berapa titik anak untuk menggambar garis? 2 titik, bagus ya. 2 titik itu kalau X-nya biasanya X-nya berapa? X-nya sama dengan 0. Nanti Y-nya sama dengan berapa? Gitu kan ya Nana ya? Jadi 0 dimasukkan ke sini, 2 dikali 0 itu 6. Sehingga Y-nya sama dengan 0 dikurangi 6. Berapa 0 dikurangi 6? Min 6, bagus. Sehingga titiknya adalah 0, min 6. Seperti ini ya Nana ya? Sekarang kalau sudah X-nya sama dengan 0, sekarang yang kita buat 0 apanya? Y-nya ganti yang 0. Sehingga kalau Y-nya 0, kita masukkan ke sini anak-anak. Y-nya diganti 0. 0 sama dengan 2x min 6. Jelas nggak sampai sini?
Jelas, sehingga nanti dipindah ruas kan ya min 6-nya ya. 2x sama dengan 6, maka x-nya ketemu berapa? 3, bagus. Sehingga ketemu titik berapa, koma berapa nanti ini? 3,0. Baik, kalau sudah seperti ini, ya, maka kita gambar. Kita gambar anak-anak, kalau kita gambar jadinya bagaimana? Seperti ini, kita buat koordinat kartesiusnya ya. Berapa ini? 0,-6. 0,-6 itu letaknya di bawah ya anak-anak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti sini min 6. Di sini. Kemudian 3,0 di samping sebelah mana nih? Kanan. 1, 2, 3 ya. Sehingga gambarnya nanti ini. Nah, ke sini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini ya. Nah, inilah garis dari Y sama dengan 2x min 6. Ya, Y sama dengan 2x min 6. Nah, seperti ini. Anak-anak, apa namanya ini? Sekarang dari melihat gambar ini, daerah hasil. Daerah hasil itu X-nya apa Y-nya? Daerah hasil itu Y-nya. Kalau daerah asal apanya kalau daerah asal itu? X-nya. Gitu ya anak-anak ya? Daerah hasil. Nah, kalau ditanyakan daerah hasil, itu Y-nya. Y-nya bagaimana ya anak-anak Y-nya ya? Kita lihat di sini. Garis itu kan himpunan titik-titik ya anak-anak ya? Himpunan titik-titik. Pada garis ini seandainya saya mau ambil titik yang di sini, Y-nya di mana Y-nya? Y-nya di sini anak. Kalau titiknya ambil di sini, titik pada garisnya, maka Y-nya di sini. Kalau ini di sini. Gitu ya. Kalau sini di sini. Nah, kalau titiknya di sini, maka semakin ke atas, maka titik Y nanti semakin kemana dia nanti? Ke atas juga gitu, semakin besar semakin besar. Jelas nggak sampai sini? Semakin ke bawah sini, titik sini ke sini, ke sini, terus ini juga semakin ke sini, titik sini ke sini. Maka semakin ke bawah pun dia nanti juga akan semakin kecil. Jelas nggak anak-anak sampai sini? Nah, sehingga Y-nya bagaimana? Y-nya itu adalah ini ke atas sama ke bawah terus. Maka daerah hasilnya apa? Daerah hasilnya kita tulis Y-nya anggota bilangan real. Artinya daerah hasilnya itu adalah semua bilangan. Semua bilangan yang ke atas sana saya yang ke bawah sini. Jelas nggak sampai sini? Jelas. Gitu. Nah, yang A sudah terjawab. Sekarang, oh iya, bisa dikasih tahu yang di rumah untuk mengikuti IG saya juga bisa. Main kan itu ya? Kenapa? Oh iya sih, yang sudah masuk ya, sudah masuk boleh ikut. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya yang B ya. Yang B. Kita lanjutkan yang B. Kalau X-nya kurang dari min 3, maka daerah hasilnya bagaimana? Kalau X-nya kurang dari min 3. Kita lihat X-nya sama dengan min 3. Di mana sih X-nya sama dengan min 3 ya Nana ya? Kalau X sama dengan min 3 itu ini 1, 2, 3. Berarti ini min 3-nya di sini ya, min 3-nya ya. Maka Y-nya di mana kalau X-nya min 3? Jadi anak-anak, ini kita panjangkan dulu biar memenuhi nanti. Ini kita panjang gini. Nah, kalau X-nya sama dengan min 3, nanti dia ketemunya nanti pada garisnya itu di sini. Jelas nggak sampai sini? Kemudian, nah kita cari Y-nya. Y-nya di mana? Y-nya berarti di sini. Bisa nggak kalian mencari Y ini? Caranya bagaimana? Caranya mencari ini, X-nya kan sama dengan min 3. Ini kalian masukkan ke persamaan ini, maka Y-nya sama dengan apa? 2 kali min 3 dikurangi 6. Hasilnya berapa nanti hasilnya? Min 6, min 12. Jelas nggak sampai sini?
min 6 dikurangi 6 berarti min 12. Sehingga anak-anak di sini itu nilainya adalah min 12. Menemukan min 12 ini bisa dipahami? Bisa. Jadi kita anak-anak min 12. Lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan gini, yang diminta X itu kurang dari min 3. Jadi X itu kurang dari min 3. Kalau min 3 itu kan di sini. Kurang dari min 3 itu berarti kemana arahnya X-nya itu? Kemana arahnya? Ke kiri ataukah ke kanan kalau lebih kecil dari min 3? Ke kiri. Ke sana kan arahnya ya. Jadi yang diinginkan itu yang ke sana. Jadi soal B yang diinginkan itu X-nya itu ke sana. Kalau arahnya ke sana, maka gambarnya nanti bagaimana kita lihat. Kalau pas min 3 itu letaknya kan di sini kalau pas min 3. Kalau semakin ke sana berarti yang diinginkan yang ke bawah atau yang ke atas? Ke bawah, pintar. Jadi kalau ini arahnya ke sana, berarti gambar yang diinginkan itu yang ke bawah ini. Jelas nggak sampai sini? Sehingga ini kita hapus ini. Ini kita hapus ya. Nah, saya hapus. Ini pura-pura saya hapus semua ya. Kita pura-pura ya. Kita hapus ini. Jadi gambarnya itu cuma yang ini ke sini, anak-anak. Ini ke sini. Jelas nggak dari sini? Bagaimana Y-nya? Bagaimana Y-nya? Kalau gambarnya ke sana, ke sini, maka Y-nya nanti kan kalau ini ke sini, kalau ini ke sini. Berarti Y-nya itu min 12 kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah, pinter. Jadi pada saat X-nya kurang dari min 3, maka Y-nya nanti adalah min 12 ke bawah. Sehingga kita dapat tuliskan bagaimana jawabnya nanti. Jawabnya adalah Y-nya kurang dari min 3. Min 3, salah. Berapa kurang dari berapa? Min 12, pintar. Jelas sampai sini? Jelas. Jadi kalau yang diinginkan kurang dari min 3, sehingga anak kalau dasar kayak gini gampang aja nih. Kalau kurang dari min 3, kamu cari dulu F min 3. Nah, kalau X min 3 dimasukkan nanti ketemu min 12, berarti Y-nya nanti kurang dari min 12 gitu aja. Jelas ya? Nah, sehingga kalau ini lebih dari min 3 misalkan ya. Kalau lebih dari min 3, maka Y-nya nanti bagaimana kalau lebih dari min 3? Lebih dari sama dengan min 12. Lebih dari min 12. Jelas gak dari sini? Jadi ini kalau kurang dari min 3, ini Y kurang dari min 12. Kalau misal ini ya, X lebih dari min 3, maka dari hasilnya nanti ini gimana? Y lebih dari min 12. Jelas sampai sini? Jelas. Baik, sekarang kita yang C, gitu ya, yang C ya. Yang C anak, bagaimana kalau X-nya itu dibatasi lagi antara min 1 sampai berapa ini? 4. Antara min 1 sampai 4. Maka anak gambarnya jadi gambar baru lagi nih anak. Kalau min 1 sampai 4 ya. Ini gambar yang sebelumnya ini. Nah, gambar yang barunya gimana? Apa ini saya hapus nggak apa-apa ya anak ya? Saya hapus ya. Saya hapus aja ya. Saya hapus. Ya, saya hapus ya, nggak apa-apa ya. Hapus. Saya hapus gini. Nggak apa-apa saya hapus ini. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Saya hapus. Ya. Atau memaksa saya hapus ini? Iya. Memaksa, bisa. Nah, baik. Ya baik kan anak ya. Masa nggak baik ya? Iya, baik. Ya, gambarnya jadi penuh gini awalnya tuh. Gambarnya kayak gini. Dan ini adalah min 6. Sekarang kita akan menjawab soal yang C, di mana X-nya antara min 1 sampai berapa? 4. Baik. Anak-anak, min 1 sampai 4. Kalian tahu min 1 itu berarti X-nya itu min 1 itu di sini. Sampai 4 itu berarti di sebelah sini ya anak-anak ya? Sebelah sini. Kalau X-nya antara min 1 sampai 4, berarti X-nya itu di sini. Oh ya, ada sama dengannya ya dia ya?
Kalau ada semacamnya berarti intervalnya tutup gini. Nah, sini sampai sini X-nya itu yang diinginkan. Nah, gini, jelas ya? Maka garis yang diinginkan nanti adalah ini. Kalau min 1 dulu, min 1 diarahkan ke garis berarti dia tik 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 ke sini. Ngerti nggak saya sini anak-anak ya? Y-nya nanti jadi di sini. Nah, jadi di sini. Ini dicari ini Y-nya nanti. Kemudian untuk 4 kemana arahnya? Ke sini. Y-nya di sini jadinya. Nah, ini juga dicari. Maka kalau batasnya min 1 sampai 4, langkah yang dilakukan apa langkah yang dilakukan? Kamu cari. Saatnya jam ke-7. Di sini itu adalah F-1. Dicari. Ayo anak. It's time to begin the 7th lesson. Ayo anak kita cari F-1 ya Nana ya. F-1 kita cari. Dimasukkan 2 kali min 1 dikurangi 6 gitu ya. Hasilnya berapa hasilnya? 2 kali min 1 berapa Nana? Min 2. Min 2 dikurangi 6 min 8. Bagus. Jadi sininya itu nilainya adalah min 8. Sedangkan yang di sini kan terjadi kalau X-nya 4 ya Nana ya. Berarti ini dicari nih, yaitu dengan cara F4-nya berapa? F4-nya berarti 2 kali 4 dikurangi 6. Berapa nih? 2 kali 4 berapa Nana? 8 kurangi 6? 2. Mirip dengan tanda tanya ini ya. Oh, ada tanda tanya jadi mirip gitu jawabnya. 2. Sehingga anak daerah hasilnya, oh iya, tadi kalau min 1 sampai 4 ini dihapus ini ya. Dihapus, berarti yang sini juga dihapus. Dan dihapus. Berarti Y-nya itu antara berapa ini? Antara 2 sampai berapa ini? Min 8. Coba kita dapat tulis bagaimana nih? Kita dapat tulis Y min berapa? Yang paling kecil dulu, yang paling kecil berapa? Min 8. Kurang dari, karena ada sama dengannya, maka sini juga ada sama dengannya. Kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 2. Selesai. Sehingga gampangnya Nana ya, pada garis, kalau kalian mau mencari X-nya antara min 1 sampai 4, kamu cari F-1 nilainya berapa, F4 nilainya berapa, lalu tinggal yang kecil sampai yang besar kayak gini. Jelas nggak penjelasan saya ini? Jelas. Nanti kalau nggak jelas ya di IG saya ya. Nah, biar jelas. Iya, nanti dibuka. Baik anak-anak, sekarang yang D. Yang D ya Nana ya. Nah, ini yang agak berbeda Nana. Kalau Y-nya lebih besar sama dengan 4, maka daerah asalnya bagaimana? Gitu ya Nana ya. Jadi kita balik, Y-nya yang lebih besar sama dengan 4. Jadi yang kalian lakukan prinsipnya sama prinsipnya. Prinsipnya itu adalah kalian cari dulu kalau pas Y-nya sama dengan 4 dulu. Nah, Y sama dengan 4. Dimasukkan anak-anak. Kalau dimasukkan nanti jadinya bagaimana? Jadi X-nya itu sebagai Y ya. Jadi ini jadi 4. 4 sama dengan 2X dikurangi berapa? 6. Gitu ya. Pindah ruas. 10 sama dengan 2X. Berarti X-nya sama dengan berapa anak? Sama dengan 5. Bagus. Nah, sehingga kalau Y-nya lebih dari sama dengan 4, maka daerah asalnya bagaimana? Daerah asalnya itu adalah X apa Y anak? Daerah asal itu X-nya. X di mana? X-nya bagaimana X-nya? Lebih dari sama dengan 5. Jelas nggak sampai sini? Jelas. Baik. Kalau jelas, ya silakan kalau mau difoto boleh. Kalau tidak difoto juga boleh. Ini jelas ya? Oh ini ya, biar tahu kelasnya. Oh, baiklah, kelas I1.
boleh melambaikan tangan, boleh ya sama yang bergabung di sini. Kok banyak banget yang bergabung ternyata ya. Oh, ada love juga. Oh. Ya. Baik. Kita kembali ke sana. Sudah difoto anak? Sudah. Semoga kelihatan. Baiklah. Saya hapus ya. Saya hapus. Anak-anak, di sini nanti ada soal nomor 2 dan saya tidak melakukan bantuan gambar ya. Bagaimana kalau kita ngerjakan tanpa bantuan gambar ya? Nah, mana soal saya tadi? Ini. Nomor 2, fx sama dengan 3 min 4x. Lalu daerah hasil, kemudian untuk x kurang dari min 2, maka daerah hasil sama dengan C daerah hasil ya. Baiklah anak-anak. Anak-anak, ada sesuatu ya. Sebenarnya ada sedikit perbedaan soal ya nomor 2 ya. Soal nomor 1 dengan nomor 2. Tadi kalau nomor 1 tadi gini anak-anak. Nomor 1 itu ini kalian harus teliti nih ya. Karena kita akan mengerjakan ini tanpa menggambar, tapi ada sesuatu yang kalian harus perhatikan. Nah, perbedaannya adalah di koefisien X-nya, anak-anak ya. Koefisien X-nya. Jadi di sini koefisien X-nya itu adalah berapa koefisien X-nya ini? 2. Positif. Sedangkan di sini koefisien X-nya itu apa? Negatif 4 atau negatif. Nah, ini penting banget anak-anak. Penting banget. Nah, ini negatif. Kalau ini koefisien X-nya adalah positif. Tentang daerah hasil. Oh iya. Kalau seperti ini, lagi-lagi ini gambarnya berupa garis. Nah, kalau menyelesaikan garis itu mudah banget anak-anak mencari daerah hasil. Daerah hasilnya sama. Daerah hasilnya itu adalah apa daerah hasilnya? Y. Oh ya sama ya. Jangan dulu sama ya. Yaitu Y anggota bilangan apa? Real atau semua bilangan memenuhi ya, atau Y anggota bilangan real. Kemudian bagaimana untuk X kurang dari sama dengan negatif 2? Mengerjakan yang B ini, yang kalian lakukan anak-anak tanpa menggambar ini ya, kamu cari dulu apa yang kamu cari. Kalau X-nya sama X kurang dari sama min 2, maka yang kamu cari dulu adalah F min 2. Itu dicari dulu ya. F min 2 hasilnya berapa? 3 dikali 3 dikurangi 4 kali berapa? Min 2. Jadi kita peroleh 3 ditambah 8. Berapa 3 tambah 8? 11. Bagus. 3 tambah 8 itu 11 ya anak-anak ya. Sehingga nah ini yang penting anak-anak, ini penting banget, coba perhatikan. Penting banget di sini. Sehingga kita menuliskannya kalau dengan konsep tadi ya, kalau kurang dari sama dengan, maka ini juga kurang dari sama dengan 11 ini. Kalau konsep yang tadi. Tapi pada kasus ini berbeda. Pada kasus ini koefisien X-nya itu kan negatif. Kalau koefisien negatif, maka ini dibalik. Tidak kurang dari lagi, tetapi dibalik menjadi apa ini? Nah, ini yang sangat penting. Nah, pakai merah ini mau saya nih. Pakai merah ya.
kayak merah biar merah ya. Nah, jadi ini biar merah. Jelas nggak anak-anak sampai sini? Jadi kalian tanpa menggambar pun bisa sebenarnya menyelesaikan ini. Cuman yang kalian perhatikan adalah koefisien X-nya. Jelas ya? Jelas. Nah sekarang bagaimana yang C? Di mana X-nya min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Yang kalian lakukan adalah mencari apa ini? Mencari F min 2 nilainya berapa? Min 2. Cari anak min 2 berapa? 3 dikurangi 4 kali berapa? Min 2. Sehingga diperoleh 3 ditambah 8 berapa? 11. Oh, 9 tadi ya. Baiklah. Sekarang kita cari lagi F berapa anak? 1. Berarti 3 dikurangi 4 kali 1. Berapa nilainya anak? Min 1. Nah, kita lihat dari sini. Kalau min 2 tadi 11, kalau 1 dengan berapa? Min 1. Kalian lihat di sini, yang kecil itu yang mana yang kecil ini? Yang 11 apa min 1? Min 1. Ya, yang kecil itu min 1 ya? Iya. Kalau saya tulisnya 11 ini. Yang kecil yang mana yang kecil? Oh, tetap min 1 ya? Oh, bukan lupa ini 11-nya kan kecil gitu. Bukan gitu, bukan. Bukan ya, bukan. Jadi maksud saya yang kecil itu nilainya kecil ya, jadi min 1. Yang kecil itu ditulis sebelah kiri ya anak. Y, jadi min 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan berapa? 11. Ini jelas apa kurang jelas ini? Jelas. Baik ya. Terlalu jelas ini kayaknya ya. Terlalu jelas, iya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke daerah asal. Di sini kalau daerah asal itu berarti yang ditanyakan nanti apa? Y-nya apa X-nya? Apa? X-nya, gitu ya Nana ya. Nah, baik, cara menyelesaikannya bagaimana? Y kurang dari 5. Berarti kalian cari dulu apa yang dicari dulu? F 5. Sorry. Y-nya 5 kan ya? Sorry, Y-nya 5. Jadi F-nya ini diganti 5. Jadi 5 sama dengan 3 min 4X. Jelas gak sampai sini? Jelas. Sehingga min 4X pindah luas ya Nana ya. 5 pindah ke sini jadi berapa? Min 2. Berarti X-nya sama dengan min setengah. Min 2 per 4 ya, atau min setengah. Ini jelas apa jelas ini? Jelas. Ya. Sehingga kita dapat tuliskan bagaimana? Kita dapat tuliskan daerah asalnya nanti adalah X, di mana X-nya hati-hati karena kita pakai yang koefisien X-nya negatif ya, dibalik. Kalau ini kurang dari menjadi apa? Lebih dari berapa? Min setengah. Selesai. Terus ya? Terus. Nah, silahkan kalau mau ditulis, difoto, boleh, atau dihafalkan juga nggak apa ya? Ya, dihafalkan boleh. Silahkan. Ya, harusnya terbuka dulu ya tadi ya, saya lupa saya. Baiklah, bisa kita lanjut ke fungsi kuadrat. Agak berat materi fungsi kuadrat ini anak-anak, mohon maaf ya. Ini berat banget ini. Mungkin kalian akan keberatan nanti. Ya. Ya, boleh saya hapus ya? Boleh. Atau nggak boleh dihapus? Oh, boleh lah. Kalau kalian memaksa ya, boleh dihapus ini. Ya. Anak-anak, kita masuk ke fungsi kuadrat. Nah, sudah bersih ya? Sudah bersih. Kita ke fungsi kuadrat. Nah, namanya juga fungsi kuadrat ya. Nah, berarti dia nanti ya berupa kuadrat ya. Ingat, fungsi kuadrat bentuk umumnya
Ini bentuk umum fungsi kuadrat. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi ada kuadratnya ya di sana ya. Itu fungsi kuadrat. Oh iya, anak-anak mengingatkan kalau ada fungsi kuadrat, ada yang tahu gambarnya nanti berupa garis atau parabola? Parabola, ya parabola. Parabola ada yang menghadap ke atas dan ada yang menghadap ke bawah. Ada yang ini senyum gini, ada sedih ini ya. Tergantung apanya ini? A, B, apa C? Tergantung moodnya. Tergantung A, B, apa C-nya anak? A-nya bagus ya, tergantung A-nya. Dia senyum gini kalau A-nya positif, auranya positif gitu dia senyum. Jadi dia akan negatif kalau auranya bagaimana? Negatif. Maka sedih kalau auranya negatif ini. Gitu ya anak-anak ya. Kemudian yang perlu kalian tahu lagi adalah apa? Yang perlu tahu lagi? Titik balik ya. Titik balik atau titik puncak. Ada rumusnya ini anak-anak ya. Ini adalah min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A. Panjang banget ya. Dan seterusnya. Nah, dan seterusnya. Cuman untuk B kuadrat min 4AC per min 4A ini bisa disiasati ya anak-anak ya. Caranya nanti gimana mensiasati ini? Hasilnya ini disubstitusikan gitu ya. Kalau ini kan gampang ya dia ya. Kalau mau tahu rumusnya, kalau nggak tahu ya nggak gampang juga ya. Gampang juga. Ya. Oh iya, ada istilah yang kalian juga harus tahu anak-anak. Jadi titik balik itu kalau parabola yang menghadap ke atas, itu titik baliknya itu yang di sini. Gitu ya, titik baliknya itu di sini. Jadi mencari titik ini tuh rumusnya ini, gitu. Kalau yang menghadap ke bawah, titik baliknya itu sebelah sini. Jelas ya Nana ya? Kalau menghadap ke bawah, titik baliknya itu adalah ini, gitu ya. Nah sekarang ini yang sebelah sini disebut juga nilai, ini y-nya ya Nana ya. Ini disebut juga sebagai nilai maksimum atau nilai minimum. Ini y maksimum atau y minimum, nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi dia itu bisa sebagai maksimum, bisa sebagai minimum, tergantung apa? Tergantung parabolanya. Kalau menghadap ke atas gini, kan letaknya di sini. Maka di sini nanti adalah nilai maksimum atau nilai minimum anak-anak? Minimum. Karena dia kan di bawah sendiri kan dia ya. Gitu. Tapi kalau dia parabolanya menghadap ke bawah, maka di sini itu sebagai nilai maksimum atau nilai minimum? Maksimum. Jelas nggak sampai sini? Jadi dia itu sebagai nilai maksimum atau nilai minimum itu tergantung gambar parabolanya menghadap ke atas atau ke bawah. Padahal gambar itu menghadap ke atas atau ke bawah itu tergantung nilai apa tadi? A-nya. Jadi ini berkaitan antara dia sebagai maksimum atau minimum itu berkaitan dengan A-nya juga. Jelas anak-anak sampai sini? Nah, baik. Kita sekarang akan masuk ke contoh soalnya. Nomor 1 ya, nomor 1. Baiklah anak-anak, nomor 1. Ya, nomor 1. Fx sama dengan x kuadrat min 4x min 12. Nah, masalah gambar menggambar itu kita sudah bahas di bab sebelumnya ya, tentang sistem ketidaksamaan linear kuadrat sama kuadrat itu kan menggambar ya. Nah, saya tidak akan terlalu mengulas cara menggambar lagi, tetapi yang berkaitan dengan bab ini ya, yang akan dibahas di bab ini. Karena kalau menggambar sudah ada di bab sebelumnya. Anak-anak, soal yang pertama adalah titik balik. Nah, pada bab ini titik balik ini adalah menjadi kunci utama, kunci penting ya. Kalian bisa mencari titik balik itu adalah prestasi mudahan ya di bab ini ya.
Ayo kita akan mencari titik baliknya. Rumusnya tadi bagaimana rumusnya? Rumusnya gimana? Min B per 2A B kuadrat min 4AC per min 4A. Jadi kayak gini. Jadi anak-anak ya, nah sekarang sama dengan, oh iya, lebih baik kita mencari itu kita cari di sini anak-anak, min B per 2A. Jadi min B-nya berapa B-nya? Oh ya anak-anak sebelumnya A-nya berapa A-nya? A-nya ABC-nya, A-nya berapa A-nya? 1, B-nya min 4C-nya min 12 gitu ya. Berarti min B per 2A min 4 per 2 kali 1. Berarti nilainya berapa ini? 2. Jelas enggak sampai sini? Jelas. Berarti udah ketemu nih, nilainya adalah 2. Tinggal mencari B kuadrat min 4AC per min 4A. Kan cukup panjang rumus itu, tapi kita bisa siasati, yaitu mencari F2. F2 itu berarti nggak masukkan saja nih. 2 kuadrat 4 kali 2 dikurangi 12. Berarti 4 dikurangi 8 kurangi 12. Jelas nggak sampai sini? Jelas. Min 4 dikurangi 12. Berapa min 4 kurangi 12? Min 16. Sehingga ini dapat kita taruh di sini. Min 16. Selesai. Inilah titik baliknya. Sekarang saya kalau mau tanya, ini kan sebagai titik baliknya kan 2,16. Ini nanti titik balik maksimum atau titik balik minimum. Jadi pertama kamu harus melihat dulu, menganalisis dulu nih. Ini kan parabola. A-nya berapa sih A-nya tadi? 1. Berarti menghadap ke atas atau ke bawah? Menghadap ke atas. Kalau menghadap ke atas, berarti dia nanti sebagai titik apa nanti nih? Titik. Kalau menghadap ke atas kan gini. Kan di sini kata ya. Berarti dia titik apa? Minimum. Jelas sampai sini? Jelas. Sehingga ini 2,16 itu adalah sebagai titik minimum. Gitu ya. Gitu. Baik. Sekarang kita coba soal berikutnya. Soal berikutnya. Yang berikutnya adalah mencari nilai maksimum. Nah, nilai maksimumnya. Anak-anak, nilai maksimumnya berapa? Ini tadi parabolanya itu menghadap ke mana? Menghadap ke atas. Nilai maksimumnya ada nggak nilai maksimumnya? Tidak ada. Dia punyanya nilai apa? Minimum. Berarti ini tidak ada. Jadi dia tidak punya nilai maksimum. Jelas nggak sampai sini? Jelas. Sekarang yang C, nilai minimum. Nilai minimum. Nilai minimumnya tadi nilai maksimum minimum itu kan yang ini ya, Nana ya, B kuadrat min 4AC per min 4A. Di sini nilai minimumnya berapa? Dan ini ketemu min 16. Gitu kan ya? Berarti nilai minimumnya berapa nilai minimumnya? Min 16. Selesai. Jelas nggak sampai sini? Jelas apa nggak sih anak-anak? Nilai maksimum, nilai minimum itu kan yang ini kan ya? Jadi sudah kita hitung nilainya adalah min 16 gitu. Berarti nilai minimumnya adalah min 16. Sekarang yang D. Yang D. Itu apa yang D? Oh iya, di sini soalnya ya. Daerah hasil. Nah ini soal ini pasti keluar nih soal kayak gini ya, diulang atau di PAS pasti keluar ya. Daerah hasil. Bagaimana daerah hasilnya? Daerah hasil itu nilai X atau nilai Y? Nah, daerah hasil itu Y, bagus ya. Dan dia fungsi kuadrat ini atau parabola ini memiliki nilai minimumnya min 16. Jadi yang paling kecil itu nilainya min 16. Maka daerah hasilnya nanti bagaimana? Y-nya nanti lebih kecil dari min 16 atau lebih besar dari min 16? Min 16 itu paling kecil. Berarti dia yang Y-nya nanti lebih besar dari itu gitu ya.
adalah Y lebih besar sama dengan min 16. Jelas nggak sampai sini? Ya, ada yang bertanya? Oh iya, ada bertanya izin ke kamar mandi. Siapa namanya siapa? Lalu nak? Oh iya. Silakan. Y lebih besar sama dengan min 16. Ini ngerti nggak sih anak kali ini? Tahu ya? Oh tahu ya. Tahu, ngerti ya? Tahu ya. Ya. Ada yang menarik lagi di sini anak-anak ya. Ada yang menarik lagi. Satu soal lagi dan ini cukup menarik. Hampir pasti ditanya. Nanti kalau ujian-ujian ya. Ayo anak-anak, apakah soal yang menarik ini? Jadi yang ini. Gini. Kurang dari X kurang dari sama dengan 3. Terus yang ditanyakan adalah daerah hasil. Nah, jadi kalau tadi itu yang ditanyakan langsung daerah hasilnya seperti apa. Kemudian di sini yang ditanyakan itu kalau X-nya itu antara 0 sampai berapa ini? 3, gitu ya. 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Daerah hasilnya bagaimana? Anak-anak, seperti di garis tadi. Nah, seperti di garis tadi. Jadi yang kalian cari sekarang itu adalah F0 dulu. F3 juga dicari. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah nilai maksimum atau minimum. Jadi tergantung dia itu, kalau pada kasus ini dia nilai minimum kan ya. Nah, F0-nya, cara mencari F0 itu bagaimana? Jadi 0 itu dimasukkan ke sini anak, ke fungsi kuadratnya ini. Sehingga diperoleh 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 dikurangi 12. Jadi 0 dikurangi 0 dikurangi 12. Jadinya min 12. Jelas tidak sampai sini? Jelas. F3 itu berarti 3 kuadrat dikurangi 4 kali 3 kurangi 12 nih, 9 kurangi 12 kurangi 12. Berapa nana nih? Min 9 min 12 itu berapa? Min 3. Berarti min 15 ya. Nah, terus nilai maksimum minimumnya tadi berapa nilainya? Min 16. Jelas nggak anak-anak sampai sini? Nah, jadi bedanya dengan garis. Kalau garis tadi kan cukup F0 berapa, F3 berapa, yang kecil mana, yang besar mana, kan gitu kan ya. Tapi kalau parabola nggak boleh gitu. Kalau parabola itu F0 berapa, F3 berapa, nilai maksimum minimumnya berapa, gitu. Itu harus dicari. Setelah itu dari 3 hal ini, jadi min 12, min 15, sama min 16. Itu yang kecil berapa, yang besar berapa, yang paling kecil berapa ini yang paling kecil? Min 16, ini minimumnya. Yang paling besar berapa? Min 12, ini ya. Ini maksimumnya. Sehingga daerah hasilnya dapat kita tulis dari yang kecil ke yang paling besar. Berarti gimana nulisnya nanti? Yang kecil berapa yang kecil? Yang kecil? Pintar. Jadi Y min 16 kurang dari sama dengan apa ini? Y kurang dari sama dengan 16. Selesai. Silahkan anak-anak kalau mau difoto atau mau nggak tahu mau diapakan ini ya. Silahkan. Baik, silakan. Ada yang menghubungi temannya, silakan ya. Gimana ini buat membicarakan ini ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Alhamdulillah kalau kelihatan. Nah sekarang satu soal lagi. Sekarang jam berapa sekarang? 11. Coba. 11 lebih 2. Lebih 2. Satu soal lagi ya, satu soal lagi. Sudah siap anak-anak? Sudah siap.
Baik. Ya, siap nggak siap? Nah, saya minta tolong kasih saya ya menulis, menjelaskan, menghapus lagi, menulis, menjelaskan, menghapus lagi. Kasihan banget saya di sini ya. Baik, silakan. Saya minta tolong untuk menghapus. Tolong anak menghapus. Siapa yang bersedia menghapus? Yang merasa laki-laki mungkin? Yang merasa laki-laki ya. Jadi menghapuskan yang ini, yang biru ini, biru sini sampai sini, gitu ya. Kemudian yang di sini itu dihapuskan yang ini, kata-kata tidak ada, terus jawaban-jawabannya ini, tolong dihapuskan. Saatnya jam ke-8 dimulai. Ini masih mau jam ke-8. Silakan anak-anak yang It's mau time to menghapuskan, begin Bapak the 8th lesson. silakan. Oh iya, ya udah saya aja kalau gitu ya. Oh kasihan banget. Ya silakan yang mau menghapus. Oh gitu, ya udah saya aja kalau gitu. Lu disaksikan di seluruh dunia nih ya, kelas S1 angkatan 2000 sama 3 Malang gitu ya. Dia menghapus, dia papan tulis, papan tulis gurunya semua. Baiklah, tak apa-apa. Dapat pahala. Iya. Baiklah anak, untuk soal yang terakhir. Jadi titik baliknya, kemudian halaman kemudian yang ini nanti. Oh iya, itu persamaannya juga tak lupa. Anak-anak, ayo kita masuk ke berikutnya. Nomor 2, fx sama dengan min x kuadrat min 6x. Anak-anak, mirip dengan di persamaan garis ya. Di sini ada sesuatu yang berbeda antara nomor 2 ini dengan nomor 1 ini, yaitu nilai a-nya ya, nilai a-nya. Nilai a-nya di sini, nilai a-nya berapa nih? Nilai a-nya ini min 1, negatif. Kalau tadi nilai a-nya berapa? Nilai a-nya 1 atau positif. Nah, ini nanti juga akan berdampak sifat yang berbeda pada daerah hasil ya, pada daerah hasilnya. Ini nanti memiliki dampak yang berbeda. Sekarang kita mulai dari titik balik. Titik balik, anak-anak, kita cari dulu min b per 2a. Jadi min b per 2a, min b-nya berapa anak? B-nya di sini? Ini? Min 6 per 2 kali a-nya berapa? Min 1. Min jadi min ya anak ya nanti ya. 3, min 3 ini. Sehingga ini nilainya nanti adalah min 3. Sedangkan ini daripada kita mencari b kuadrat kan panjang ya anak ya. Kamu cari dulu, kamu cari saja berapa yang kamu cari? F min 3. Sehingga kalau dimasukkan min 3 kuadrat 6 kali min 3. Min 3 kuadrat itu berapa? 9 ditambah 18.
Jelas nggak sampai sini anak-anak? Jelas. Jadi di sini nanti adalah 9. Ini adalah titik baliknya. Sekarang kalau dikembangkan lagi, titik balik di sini adalah titik apa anak-anak? Titik maksimum atau titik minimum, anak-anak ya. Gambar parabola ini menghadap kemana sih parabola ini? Menghadap kemana? Ayo coba perhatikan ini menghadap kemana ini? Menghadap ke bawah. Seperti ini. Berarti titik di sini nanti titik maksimum atau titik minimum? Maksimum. Nah, dia nanti sebagai titik maksimum. Maka nilai maksimumnya nanti berapa nilai maksimumnya? 9. Jelas nggak sampai sini? Jelas. Adapun nilai minimumnya berapa nilai minimumnya? Tidak ada. Dia tidak ada nilai minimum. Jelas nggak sampai sini? Lalu daerah hasilnya, daerah hasil itu X apa Y? Y-nya bagus. Dan dia sudah punya nilai maksimum 9. Berarti daerah hasilnya nanti bagaimana? Y-nya karena 9 itu sebagai nilai maksimum, maka daerah hasilnya nanti bagaimana? Lebih kecil dari 9 atau lebih besar dari 9? Lebih kecil dari 9. Jelas nggak anak-anak sampai sini? Jelas. Jadi soal saya berikan ini berkaitan ya anak-anak ya. Kemudian yang E itu yang ditanyakan min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Dan hasilnya bagaimana? Seperti tadi, maka kalian harus mencari apa dulu yang kalian cari anak-anak nanti? F min 4. Lalu mencari lagi apa? F1 gitu ya. Lalu mencari lagi Y maksimum atau minimumnya. Yang mana ini sudah kita cari ya anak-anak ya. Bisa jadi kalian disuruh mencari sendiri gitu loh ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan sebelumnya ya kalian harus cari sendiri dengan cara yang saya berikan tadi. Anak-anak, F min 4 itu berapa? Kita masukkan min 4 kuadrat, kemudian dikurangi 6 kali min 4, sehingga diperoleh min 16 ditambah 24. Berapa nilainya nih? 8 gitu ya. Sekarang yang F1 ini berarti min 1 kuadrat dikurangi 6 kali 1, min 1 min 6 berarti sama dengan min 7. Nilai maksimum minimumnya tadi berapa nilainya? 9. Sehingga kalian mendapatkan 3 angka. Jadi 8 min 7 sama 9. Mana yang paling kecil, mana yang paling besar? Mana yang paling kecil anak-anak? Ini. Yang paling besar, angka berapa yang paling besar? 9. Nah, sehingga daerah hasilnya nanti kita tulis yang paling kecil sampai yang paling besar, berarti min 7 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 9. Baiklah. Jadi saya kira pembelajaran hari ini sudah cukup anak-anak ya. Sudah cukup. Ya sudah cukup. Silakan nanti kalian pelajari. Jadi video ini silakan kalian apa kata anak-anak? Video ini ditulis ya. Jangan biarkan dalam bentuk video. Jadi ditulis di catatan kalian. Baik, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara ini di video ini sudah dulu ya. Baiklah. Pak. Ya.